Hello, English learners. Welcome back to VC Online English with me, Tony. And now we are going to discuss about the second tense. It is present continuous tense. Let's get started. Present continuous. Fungsi pertama dari present continuous adalah untuk menjelaskan activities, kegiatan-kegiatan happening now yang sedang terjadi sekarang or at the time of speaking atau pada saat kita mengucapkannya. Seperti saat ini teman-teman sedang menyaksikan video saya atau saya sedang menjelaskan materi present continuous. Maka kalimat itu harus dijelaskan dalam bentuk present continuous. Fungsi lain dari present continuous adalah to explain changing situation at the time of speaking. Misalnya, hari sudah semakin gelap atau udara semakin dingin. Nah, ada situasi yang berubah, changing situation, pada saat kita mengucapkannya. Nah, itu bisa menggunakan present continuous. Kita lanjutkan fungsi yang ketiga. Present continuous juga digunakan untuk menjelaskan activity for a limited period of time. Misalkan minggu ini, hanya di minggu ini saja, saya berlatih bahasa Spanyol, misalkan. Atau di tahun ini, saya sedang berlatih karate, misalkan. Atau di bulan ini saja, saya sedang mengunjungi keluarga saya, tapi hanya di bulan ini saja, limited period of time. Kemudian fungsi berikutnya adalah repeated actions. Present continuous juga bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang repeated, berulang-ulang. Namun biasanya kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya mengganggu, annoying activities. Dan fungsi berikutnya dari present continuous adalah future arrangements. Hanya saja saya akan menjelaskan future arrangements dalam pembahasan tenses future simple di depannya nanti. Nah teman-teman, bagaimana dengan penanda waktu atau time signal dari present continuous sendiri? Yang pertama, yang paling sering dipakai adalah kata now, karena kegiatan yang sedang dilakukan, atau at the moment, pada saat ini, atau at present, pada saat ini juga. Jadi ini artinya sekarang, ya. Kita gunakan present continuous ketika kita menemukan keterangan-keterangan waktu seperti ini di dalam soal-soal, atau pada saat teman-teman ingin mengatakan kegiatan yang sedang teman-teman lakukan, boleh menggunakan time signal seperti ini. Seperti sekarang, you are watching my video now. You are watching my video at the moment. Seperti itu. Dan kemudian, kata this bla bla bla. This week, minggu ini. This month, bulan ini. Atau this year, tahun ini. Ini untuk menjelaskan kegiatan for a limited period of time. Ya, dalam waktu yang terbatas atau periode tertentu. Baik teman-teman, ini adalah fungsi dari present continuous. Kita langsung saja masuk dalam pattern and example. Yang pertama tentu saja kalimat positifnya terlebih dahulu. Diawali dengan subjek pastinya, dan sesudah itu teman-teman harus menggunakan am untuk subjek I, is untuk subjek he, she, it, atau subjek yang tunggal hanya satu orang, atau satu benda atau satu hewan. Kemudian teman-teman menggunakan are jika subjeknya you, we, atau they, atau yang lebih dari satu. Kemudian diikuti oleh kata kerja yang berakhiran ing. Mari kita lihat contohnya. I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. She is listening to music now. She is listening. Perhatikan ya teman-teman. Kemudian mom is preparing dinner at the moment. Ibu sedang mempersiapkan makan malam sekarang. Listen, dengar. Mr. G
is singing beautifully. Dengar, Mr. G sedang bernyanyi dengan indahnya. Ada kata dengar berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Selanjutnya, ini buat subjek yang lebih dari satu. Look, lihat. The birds, ada S-nya ya teman-teman, lebih dari satu, are flying right above you. Burung-burung itu sedang terbang tepat di atas kamu. Kemudian, at the moment, you are watching my video. You are watching. Kemudian ada we are doing a science project at present. We are doing a science project at present. Nah, teman-teman, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan pada saat kita ucapkan atau kita bicarakan. Bagaimana dengan kalimat ini? I am practicing karate this month. Ada kata this month. Jadi kegiatan berlatih karatenya itu terbatas hanya pada bulan ini saja. Maka teman-teman boleh menggunakan present continuous. I am practicing. Kemudian ada Jack is taking French lesson this year. Periode waktunya limited, hanya di tahun ini saja. Maka teman-teman boleh menggunakan present continuous. Jack is taking. Hanya satu orang menggunakan is dan verb ing. Kemudian they are visiting their grandma this week. Hanya di minggu ini saja mereka sedang mengunjungi nenek mereka. Kemudian ada kata Tim and I, ada dua orang ya teman-teman ya. Maka kita menggunakan are staying at Joe's house this week. Hanya di minggu ini saja. Iya. Nah, bagaimana dengan kejadian yang berulang? Nah, ini contohnya teman-teman. I'm calling her on and on. Saya menghubungi dia berulang-ulang. I'm calling her. Ketika dilakukan berulang-ulang boleh menggunakan present continuous. Atau ini, it's always raining this week. Di minggu ini selalu turun hujan. Itu boleh menggunakan present continuous, teman-teman. Ya. Dan kemudian ini they're always complaining about their chores. Mereka selalu mengeluh tentang tugas-tugas di rumah mereka. Iya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang berulang, repeated actions. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? Kita baca dulu. It is getting colder in this room. Please turn off the air conditioner. It is getting. Subject is dan verb ing. Bisa digunakan untuk menjelaskan situasi yang berubah. Changing situation. It is getting colder. Semakin dingin di ruangan ini. Atau, wow, they are getting smarter, aren't they? Wah, mereka semakin pintar ya. Nah, mungkin teman-teman bertemu dengan keponakan atau anak kecil yang teman-teman kenal. Lalu ketika ketemu setelah berapa lama kita lihat mereka semakin pandai. Ada perubahan situasi, bisa kita katakan, wow, they are getting smarter, aren't they? Ini adalah present continuous dalam pola atau bentuk kalimat positif, teman-teman. Kita lanjutkan pattern and example untuk kalimat yang negatif ya, teman-teman. Polanya jelas, ada subject, ada am untuk subject I, is, are. Jangan lupa diikuti not. Ini adalah ciri dari kalimat negatif. Dan kata kerjanya tetap verb ing. Mari kita mulai. I am not having some meal now. Saya tidak sedang makan sekarang ini. I'm not working today. It's my time off. Saya tidak sedang bekerja hari ini. Ini adalah hari libur saya. He is not writing any notes at the moment. Dia tidak sedang menulis catatan apapun sekarang. He is not writing. She isn't sleeping at her room this week.
Dia tidak sedang tidur di kamarnya minggu ini. Mungkin kamarnya sedang diperbaiki atau bagaimana ya. She isn't sleeping at her room this week, periode tertentu. Miss Anna isn't giving us any tests this month. Miss Anna tidak memberikan kita tes apapun bulan ini. You are not helping me now. You are not helping me now. We aren't studying science at the moment. Kita tidak sedang belajar sains sekarang ini. Atau ini, they aren't visiting their grandparents this year. Tahun ini, mereka tidak sedang mengunjungi kakek dan nenek mereka. Dan yang terakhir, the students aren't doing English project at the moment. Murid-murid itu, banyak ya teman-teman, murid-muridnya tidak sedang melakukan English project sekarang ini. It's science project, itu adalah project science ya. Ini adalah contoh kalimat negatif teman-teman. Ya, silahkan dipelajari kembali, di pause kalau perlu dan pelajari. Sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir yaitu kalimat tanya interrogative. Interrogative ya, kita mulai dengan am is are. Kalau tadi positif dan negatif dengan subjek, maka interrogative kita mulai dengan am, is atau are, baru kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb ing. Mari kita lihat contohnya. Am I staying? Am I staying at your house now? Is he talking to Mr. Ben at the moment? Apakah dia sedang berbicara dengan Mr. Ben sekarang? Is she meeting Jack this week? Apakah dia menemui Jack minggu ini? Periode ya, waktu. Is the company promoting a new product this month? Is the company promoting? Is diikuti oleh subjek the company promoting a new product this month, bulan ini. Is it getting darker outside? Is it getting darker outside? Am is are, subject, verb ing. Ya, perubahan situasi, darker, getting darker. Are you having your lunch now? Apakah kamu menikmati makan siangmu sekarang? Sedang menikmati ya? Are we waiting for Miss Karen at the moment? Apakah kita sedang menunggu Miss Karen sekarang ini? Sedang diucapkan, sedang terjadi. Are they sending my package now? Apakah mereka sedang mengirim paket saya sekarang? Are the Titanic actors getting older? Apakah para pemeran Titanic semakin tua? Ya. Oke, lalu kita coba yang menggunakan WH. Sama polanya teman-teman, hanya tinggal ditambahkan WH saja. What am I doing here? Apa yang sedang saya lakukan di sini? What am I doing here? What is he wearing on his head? Apa yang sedang dia pakai di kepalanya? Is he wearing? Where are the girls living? Kemana anak-anak perempuan itu pergi? Where are the girls living? Sedang terjadi ya. Why is that girl crying? Kenapa anak perempuan itu sedang menangis? Kenapa ya? What are you laughing at? Apa yang sedang kau tertawakan? What are you laughing at? What is your sister doing this week? Apa yang sedang saudaramu lakukan? Sisternya hanya satu, kita pakai is. Tapi kalau ini, why are Anna and Tim, subjeknya Anna and Tim, kita menggunakan are lalu verb ing, taking French. Why are Anna and Tim taking French? Dan kemudian kalau subjeknya hanya Anna, kita pakai is. Why is Anna speaking Spanish this week? Kenapa Anna berbicara bahasa Spanyol minggu ini? Baik teman-teman,
Itulah tadi kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Teman-teman, ada yang perlu diingat ketika kita mempelajari present continuous dengan am is are dan verb ing tadi. Yang pertama adalah ketika kita menambahkan ing pada kata-kata yang berakhiran huruf e, make, take, share, promote, leave, have contohnya, maka ketika ditambahkan ing, e-nya hilang ya. E-nya tidak lagi kita tuliskan. Yang kedua, ada beberapa kata yang didouble huruf terakhirnya ketika ditambahkan ing. Ada dua syarat teman-teman untuk mendouble huruf ya. Yang pertama, kata dasarnya hanya memiliki satu vokal teman-teman. Cut, put, shop, run itu memiliki satu vokal. Ya. Lalu syarat yang kedua yang harus terpenuhi adalah satu huruf vokal tadi menempel dengan huruf terakhirnya seperti cut. U-nya nempel dengan T-nya, maka ketika kita tambahkan ink cutting double T. Shop, O-nya menempel dengan P-nya, hanya satu vokal dan menempel, maka kita tulis menjadi shopping, double P. Swim, hanya satu vokal, I atau E, dan dia menempel dengan M, maka ditulisnya swimming, double M. Bedakan dengan talk. Talk memiliki satu vokal benar, tapi tidak menempel dengan huruf terakhirnya, itu huruf K. Maka tetap saja kita tulisnya biasa, talking, tanpa mendouble huruf K-nya. Atau drink, huruf I-nya tidak menempel dengan K, maka tidak perlu kita double K-nya. Drinking ya. Kalau keep ini sudah ada dua vokal, jadi jelas tidak perlu ditambahkan. Baik, catatan terakhir adalah hati-hati dengan non-progressive verbs, teman-teman. Non-progressive verbs artinya kata kerja yang tidak bisa ditambahkan ing untuk berfungsi sebagai kata kerja. Seperti believe, belong, contain, cost, depend, forget, know, seem, understand, want, need, like, agree, imagine, own, prefer, dan ada beberapa kata lain. Contoh, ini ada kata now teman-teman, sedang terjadi. Oh ya, saya ingat sekarang. Kita ingatnya sekarang, harusnya I am remembering gitu ya. Karena harus pakai am is are dan verb ing. I am remembering. Tetapi kata remember adalah kata non-progressive verbs. Maka kita tetap tulis seperti present simple saja. I remember now, walaupun ada now-nya. Begitu pula contoh kedua. She knows me now. Dia mengenal saya sekarang. Kejadiannya sekarang memang. Harusnya kalau kita ikuti pola, she is knowing. Am is are ditambah ing, she is knowing. Tetapi ya, karena know termasuk dalam non-progressive, kita tetap saja menulisnya seperti present simple menjadi she knows me now. Inilah 3 catatan yang teman-teman boleh pelajari lagi. Ya, silakan di-pause kalau perlu dan pelajari. Oke, let's practice. Mari kita berlatih. I have 10 questions for you. Saya punya 10 soal buat teman-teman. Ada kata kerja di belakang kalimat ini yang harus dirubah ke dalam present continuous. Silakan teman-teman pause, lalu coba teman-teman isi menggunakan present continuous. Hati-hati teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah subjeknya. Jika subjeknya lebih dari satu, menggunakan is atau are, coba dilihat lagi. Lalu kalau subjeknya hanya satu, seperti apa? Lalu kata kerjanya diubah menjadi verb ing. Hati-hati dengan run atau believe, ya tadi sudah dijelaskan. Nah ini kalau ada not teman-teman, nomor 6, 7, dan 8, artinya teman-teman buat dalam kalimat negatif ya. Silakan lihat kembali videonya di bagian kalimat negatif. Number 9 and 10, 9 dan 10 adalah bentuk kalimat tanya. Hati-hati dengan subjek, am is are, dan verb ing-nya. Baik teman-teman, silakan di-pause videonya untuk dikerjakan. Dan sesudah ini saya akan tampilkan jawaban yang benar. Baik.
Ini dia jawaban yang benar, ya. Semoga latihan teman-teman tepat. Apabila belum, silakan dipelajari lagi. Baik, inilah keterangan lengkap tentang present continuous tense. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu keterangan saya tentang present continuous tense. Apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe untuk menantikan video berikutnya, like atau share lewat sosial media teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, sampai ketemu. I will see you again in the next video. Bye-bye.